Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini gue mau share alur cerita film The Fly yang rilis pada tahun 1986. Mungkin sebagian yang nonton video ini belum lahir, termasuk gue. The Fly adalah sebuah kisah cinta yang tragis, sekaligus karya science fiction horror yang luar biasa dari salah satu master of horror, David Cronenberg. Tak banyak yang menyadari bahwa The Fly buatan Cronenberg sebenarnya adalah film remake The Fly tahun 1958. The Fly buatan Cronenberg adalah contoh sempurna dari film remake yang lebih bagus daripada film aslinya. Tidak hanya lebih bagus, penulisan ulang yang brilian serta penggunaan special effect yang realistis membuat film ini menjadi jauh lebih mengerikan daripada film aslinya. The Fly adalah salah satu masterpiece dari David Cronenberg yang wajib untuk ditonton oleh penggemar horor manapun, terutama mereka yang menyukai kisah klasik cinta atau tragedi yang dibalut dengan horor. Oke, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Veronica Ronnie Coify adalah seorang jurnalis yang menghadiri sebuah acara jumpa pers untuk mencari berita. Di sana, ia bertemu dengan Seth Brundle, seorang ilmuwan jenius yang canggung. Brundle membangkitkan rasa penasaran Ronnie setelah ia mengklaim bahwa ia tengah mengerjakan sebuah proyek yang akan mengubah dunia. Setelah acara selesai, Ronnie pun ikut ke tempat tinggal Brundle yang juga berfungsi sebagai laboratorium pribadinya. Di sana, Brundle memperlihatkan 3 buah pod besar yang berfungsi sebagai alat teleportasi, atau yang Brundle sebut sebagai telepod. Ronnie tentu saja tidak langsung mempercayainya, sampai pada akhirnya Brundle membuktikannya langsung. Ia berhasil memindahkan satu stocking Ronnie dari satu pod ke pod lainnya. Karena Ronnie seorang jurnalis, tentu saja apa yang diperlihatkan Brundle menjadi ide untuk dijadikan bahan berita oleh Ronnie. Dengan diam-diam merekam apa yang diceritakan oleh Brundle. Mengetahui bahwa Ronnie ingin menulis penemuannya sebagai berita, Brundle memohon agar tetap merahasiakan cerita ini karena pekerjaannya belum tuntas. Mesin-mesin Brundle memang bisa memindahkan benda mati, tetapi belum bisa memindahkan organisme hidup. Terakhir, Brundle pernah melakukan percobaan memindahkan seekor babon. Percobaan hanya membuat babon malang tersebut berpindah pod dalam keadaan mati dengan sangat mengerikan. Cara kerja telepod buatan Brundle adalah dengan mengurai atom-atom suatu benda di pod yang satu, memindahkan dan menyusun ulang setiap atom tersebut ke pod yang lain. Komputer yang diprogram oleh Brundle masih belum berhasil menyusun ulang atom-atom makhluk hidup. Dan itulah mengapa hasilnya selalu berantakan setiap kali Brundle mencoba mesinnya pada makhluk hidup. Brundle berjanji Ronnie akan memiliki akses eksklusif untuk menulis berita ini, asalkan Ronnie bersedia membantu mendokumentasikan proses penyempurnaan telepod dan tetap merahasiakannya hingga mesin-mesinnya sempurna. Brundle bahkan ingin kisah ini dijadikan sebuah buku jika suatu hari penemuannya siap untuk dipublikasikan pada dunia, dan Ronnie pun setuju. Banyak menghabiskan waktu berdua membuat Brundle dan Ronnie saling jatuh cinta. Mereka pun memulai hubungan romantis. Hubungan seks pertama mereka kemudian memberi inspirasi pada Brundle untuk memprogram ulang mesinnya. Dengan program komputer yang baru, Brundle kemudian mencoba memindahkan babon lagi, dan akhirnya kali ini ia berhasil. Babon percobaannya berhasil pindah dari satu pod ke pod lainnya tanpa kekurangan apapun. Gembira dengan hal tersebut, Brundle ingin merayakannya dengan malam romantis bersama Ronnie. Tetapi Ronnie harus pergi menemui editornya, yaitu Statis.
yang juga merupakan mantan kekasihnya. Brandel cemburu kepada Ronnie karena bertemu dengan Statis, mantan pacar sekaligus editor di tempat dia bekerja. Brandel pun mabuk, dan dalam keadaan mabuk dan cemburu, Brandel akhirnya memutuskan untuk menguji lagi telepodnya. Tapi kali ini dengan dirinya sendiri sebagai objek untuk teleportasi. Saat ia memasuki telepod 1, ia tidak menyadari bahwa ada seekor lalat dalam pod yang sama terkurung bersama Brandel. Teleportasi pun berhasil, namun lalat tersebut ternyata hilang. Brandel ternyata tidak menyadari atom dan DNA Brandel ternyata telah bermutasi dengan seekor lalat. Setelah proses teleportasi tersebut, Brandel merasa dirinya menjadi jauh lebih kuat secara fisik dari sebelumnya. Ia pun berasumsi bahwa proses teleportasi telah memurnikan dirinya dan berhasil memaksimalkan potensi diri. Tapi, apa yang Ronnie lihat sedikit berbeda. Bagi Ronnie, perilaku Brandel memang banyak berubah. Ia menjadi sosok megalomaniak yang egois dan kasar. Hal tersebut membawa banyak pertengkaran di antara Brandel dan Ronnie. Di satu sisi, Ronnie yakin ada yang salah dari proses teleportasi tersebut. Di sisi lain, Brandel merasa pacarnya sangat tidak suportif dan terus mencari-cari kesalahan pada dirinya. Mental Brandel memang sudah lebih dulu mulai terkikis. Namun kemudian, secara sangat perlahan, fisiknya pun mulai ikut mengalami perubahan. Akhirnya, Brandel mulai menyadari bahwa memang ada perubahan besar dalam dirinya. Dan memang bukan perubahan yang bagus. Tubuhnya mulai membusuk dan berubah sedikit demi sedikit, bertransformasi menjadi semacam hibrida manusia dan lalat. Penggabungan antara seorang Brandel dan seekor lalat, atau boleh kita sebut dengan Brandelfly. Awalnya, perubahan fisiknya hanya berupa rambut-rambut kasar yang tumbuh di punggung Brandel. Seiring berjalannya waktu, kulitnya mulai rusak. Struktur tubuhnya mulai ikut berubah. Kuku jari Brandel terlepas dan giginya pun mulai tanggal satu persatu. Ia sudah tidak bisa makan seperti manusia biasa lagi, tetapi seperti lalat. Brandel harus memuntahkan enzim tertentu pada makanannya agar bisa mencernanya. Kesemua proses tersebut memang cukup mengerikan untuk ditonton. Menariknya, semua kengerian ini bisa dirasakan secara bersamaan dengan rasa simpati. Terutama setiap kali melihat Brandel berusaha untuk tetap mempertahankan sisi manusianya yang semakin hilang. Yang lebih mirisnya lagi adalah Ronnie harus menyaksikan pria yang dicintainya berubah, membusuk, dan menjadi sesuatu yang lain. Bayangkan kalau kalian berada dalam situasi seperti itu. Bayangkan juga kalau tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan mereka. Dan kalian harus terus menyaksikan hari demi hari mereka membusuk dan bermutasi dengan cara yang menyakitkan secara perlahan menjadi monster. Bagian akhir film menurut saya merupakan bagian yang paling menyeramkan sekaligus menyedihkan. Brandel telah benar-benar berubah secara fisik menjadi manusia lalat yang sangat mengerikan. Brandel berniat melakukan teleportasi untuk menggabungkan tubuh 3 orang sekaligus, yaitu Brandel, Ronnie, dan anak yang sedang dikandungnya. Tetapi rencana itu berhasil digagalkan oleh Statis dengan menghancurkan telepodnya. Tetapi Brandel berhasil terteleportasi ke pod 3 dengan kondisi yang sangat lemah. Dan kemudian, karena mungkin Brandel sudah tidak tahan dengan penderitaannya, dia meminta Ronnie untuk menembaknya. Ronnie pun awalnya menolak karena merasa kasihan kepada kekasihnya itu. Namun, akhirnya Ronnie pun menembak kepala Brandel dan akhirnya meninggal. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film The Fly ini. Semoga menghibur dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaiannya. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan share video ini, dan semoga menjadi amal kebaikan Bapak Ibu pemirsa di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.